Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? I'm glad to meet you. In this video, we are going to talk about passive voice. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. What is passive voice? The passive voice is a grammatical contraction. The easiest way to explain it is by contracting it with the active voice. Kalimat pasif adalah konstruksi tata bahasa. Jadi, cara termudah untuk menjelaskan kalimat pasif yaitu dengan cara membandingkannya dengan kalimat aktif. For example, atau sebagai contohnya, dalam kalimat aktif, active voice, terdapat sebuah kalimat, Budi ate an apple. Budi memakan sebuah apel. Dalam bentuk kalimat pasifnya or passive voice menjadi an apple was eaten by Budi. Jadi, passive voice ini adalah jenis kalimat atau klosa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Kemudian, passive voice ini juga kalimat yang tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. The difference of active and passive voice. Mari kita lihat perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada kalimat aktif, subjek atau pelakunya melakukan aksi. Sementara pada kalimat pasif, subjek dalam suatu kalimat dikenai aksi atau tindakan. Kemudian pada kalimat aktif, active voice kerap digunakan untuk memfokuskan perhatian pembaca pada subjek atau pelaku, bukan pada objeknya. Kemudian kalimat aktif juga memiliki pola aktif berupa SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan, dan bisa juga berbentuk SPK, yaitu subjek, predikat, keterangan. Sementara pada kalimat pasif ini memiliki pola to be plus verb 3 dan kemudian terdapat kata by. Tetapi kata by ini merupakan ciri opsional yang artinya tidak selalu harus ada dalam kalimat pasif. Contohnya apabila kalimat tersebut tidak ingin menunjukkan siapa pelakunya, maka tidak perlu menggunakan kata by. Kemudian pada kalimat pasif atau passive voice ini merupakan kalimat verbal atau kalimat yang memiliki kata kerja. Kemudian pada kalimat aktif terdapat objek yang terletak setelah kata kerja, sedangkan passive voice memiliki objek yang akan mengenai aksi atau tindakan ke subjek kalimat. Jadi, active voice dapat diubah bentuk menjadi passive voice, namun hanya berlaku pada kalimat dengan transitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive verb adalah kata kerja yang diikuti direct object atau objek secara langsung. Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita mengambil satu contoh dalam kalimat aktif. Misalnya saya membuat kue, maka kalimat pasifnya adalah kue dibuat oleh saya. Kue sebagai objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kata kerja yang terdapat dalam kalimat aktif biasanya diawali dengan kata me, sedangkan pada kalimat pasif kata kerjanya diawali dengan awalan di. Saya sebagai subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Begitu juga halnya dalam bahasa Inggris, active voice and passive voice. Cara mengubahnya sama halnya dalam bahasa Indonesia. Contoh, I make cake menjadi cake is made by me. Cake sebagai objek pada active voice menjadi subjek dalam passive voice. I sebagai subjek di active voice menjadi me sebagai objek di passive voice. Make sebagai verb 1 di active voice menjadi verb 3 di passive voice. Kemudian penggunaan to be sebelum verb 3 sebagai pola dari kalimat pasif dan disesuaikan dengan tense yang terdapat. Pola kalimat dari passive voice
adalah subject plus to be plus verb 3 plus by and plus object. Itu merupakan pola kalimat yang secara umum. Namun, kalimat yang terdapat di dalam passive voice disesuaikan dengan tense, seperti simple present, past tense, future tense, present perfect. Sebenarnya semua tense berubah sesuai dengan tense-nya masing-masing. Namun pada video kali ini kita hanya membahas 4 tense, yaitu simple present, past tense, future tense, and present perfect. Mungkin di video yang akan datang atau lain kali kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai passive voice sesuai dengan tense yang lainnya. Well, kali ini kita akan melihat pola kalimat yang merupakan kalimat dalam bentuk simple present. Pola kalimatnya adalah subject plus be. Be yang digunakan di sini adalah am, is, are, dan kemudian plus verb 3 plus by plus object. Contoh kalimatnya adalah my book is borrowed by Sheila. Is di sini digunakan karena my book adalah single. Jadi to be yang digunakan adalah is. Sementara borrow di sini digunakan kata kerja yang ketiga, yaitu borrowed. Kemudian untuk yang past tense, pola kalimatnya adalah subject plus be. Be yang digunakan di past tense was or were sesuai dengan subjeknya. Kemudian plus verb 3 plus by plus object. By di sini juga merupakan optional apabila diperlukan dan tidak digunakan juga tidak menjadi permasalahan. Contoh kalimatnya adalah my book was borrowed by Sheila yesterday. Karena dalam bentuk past tense, maka to be-nya kita menggunakan was atau were. Di sini digunakan was karena my book adalah dalam bentuk single. Kemudian, pola kalimat apabila kalimat tersebut dalam bentuk future tense. Pola kalimatnya adalah subject plus shall or will plus be plus verb 3 plus by and plus object. Contoh kalimatnya, my book shall be borrowed by Sheila tomorrow. Buku saya akan dipinjam oleh Sheila besok. Well, the next, untuk kalimat dalam bentuk present perfect, pola kalimatnya adalah subject plus have or has plus been plus verb 3 plus by and plus object. Contoh kalimatnya, my book has been borrowed by Sheila. Jadi to be yang digunakan di sini adalah been. Mari kita lihat perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif berikut ini. Pada kalimat aktif terdapat sebuah kalimat Andy buys a dictionary. Maka untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif adalah objek yang terdapat dalam kalimat aktif, yaitu a dictionary, kita jadikan subjek pada kalimat pasif. Kemudian, kata kerja yang terdapat dalam kalimat aktif buys, maka itu merupakan kata kerja yang pertama. Oleh karena itu, maka kalimat ini masuk ke dalam simple present. Jadi, dalam bentuk pasifnya kita menggunakan rumus dalam bentuk simple present, yaitu to be yang digunakan adalah am, are, is. Karena subjeknya a dictionary, maka to be yang kita gunakan adalah is. Kata kerja berubah menjadi kata kerja ketiga berdasarkan pola passive voice. Kemudian, subjek yang terdapat di dalam kalimat aktif, pada kalimat pasif kita letakkan sebagai objek yang sebelumnya sudah ditambahkan kata by. Next, berikutnya kita melihat kalimat yang kedua. Kalimat kedua yaitu she washed the dishes. Untuk merubah ke dalam kalimat pasif, pola subjek objeknya sama seperti pada kalimat nomor 1 tadinya. Kita hanya fokuskan kepada kata kerjanya. Kata kerja yang terdapat dalam kalimat aktif nomor 2 yaitu kata kerja yang kedua, watch. Maka kalimat ini masuk ke dalam kalimat dalam bentuk past tense. Jadi pada kalimat pasifnya kita menggunakan to be dalam bentuk past tense, yaitu was or were. Di sini kita menggunakan were karena subjeknya adalah the dishes. Untuk kata kerjanya tetap kita menggunakan kata kerja yang ketiga.
Berikutnya, pada kalimat yang ketiga, we will visit our grandma. Di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang pertama, namun sebelumnya terdapat kata will. Maka kalimat ini masuk ke dalam bentuk tense future tense. Maka kalimat pasifnya, to be yang kita gunakan adalah be. Be diletakkan setelah will, kemudian baru digunakan kata kerja yang ketiga. Kalimat yang keempat, my mother has bought vegetable. Di sini menggunakan kata kerja yang ketiga dan sebelumnya terdapat kata model has. Maka kalimat ini masuk ke dalam kalimat present perfect. Untuk present perfect, kalimat pasifnya menggunakan pola have, kemudian to be-nya adalah been. Dan kata kerja yang ketiga. Di sini kita menggunakan have bukan has karena subjeknya adalah vegetables. Begitulah cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif berdasarkan pola kalimat yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Oke, saatnya kita berlatih. Exercise 1. Pada latihan ini kita akan berlatih bersama-sama. Number 1. Rita cleans the house once a week. Cleans verb 1 berarti kalimatnya adalah bentuk simple present. Maka bentuk passive voice-nya adalah subject plus to be plus verb 3. Yes, jawabannya adalah the house is cleaned by Rita once a week. Number 2. Donnie repaired car yesterday. Repaired verb true, maka yesterday kata keterangan waktu lampau. Kalimat tersebut berarti past tense, maka passive voice-nya adalah menggunakan to be was. Yes, the car was repaired by Donnie yesterday. Number 3, many tourists have visited the beach. Have visited merupakan kalimat dalam bentuk present perfect. Maka passive voice-nya adalah the beach has been visited by many tourists. Number 4, Melly will cook the food tonight. Will cook merupakan kalimat dalam bentuk future tense. Maka passive voice-nya menggunakan to be setelah will. The food will be cooked by Melly tonight. The last number or number 5. Gina calls Siska. Calls verb 1 berarti simple present. Maka to be-nya adalah MR is. Jadi passive voice-nya adalah Siska is called by Gina. Itulah jawaban dari nomor yang sudah kita bahas tadi sama-sama. And now, saatnya tugas mandiri. Exercise 2. Pada latihan kedua ini, tugasnya dikerjakan secara mandiri ya. Pertanyaannya, change the sentences from active to passive. Kalimatnya ada 4. Untuk jawabannya, silakan ditulis di kolom komentar. Thank you. See you to the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.